semuanya, balik lagi bareng kami, Gabriel, Sheva, Aisy, dan Kalisha sebagai VO dari kelompok 3. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang agak serius tapi super penting buat masa depan kita, yaitu kondisi alam kita saat ini dan peran keren Taman Flora buat menyelamatkannya. Kalian sadar nggak sih, belakangan ini berita soal hutan kita makin mengkhawatirkan? Hutan di Indonesia terus berkurang gara-gara perluasan lahan, penebangan liar, sampai kebakaran hutan. Bayangin berapa banyak hewan yang tiba-tiba kehilangan rumahnya. Yang bikin makin sedih, perburuan liar juga masih merajalela. Hewan-hewan ikonik seperti orangutan, harimau Sumatera, dan jalak Bali jumlahnya makin kritis. Yang jika dibiarkan terus-menerus, maka anak cucu kita nanti hanya bisa melihat melalui foto saja. Padahal keanekaragaman hayati atau biodiversity itu bukan cuma soal banyak-banyakan jenis hewan atau tanaman. Ini soal koneksi. Semakin beragam isinya, semakin kuat sistem alam kita buat ngehadapin perubahan iklim. Intinya, menjaga keberagaman itu sama aja kayak menjaga keseimbangan hidup kita sendiri. Kalau alam rusak, dampaknya bakal balik ke kita juga. Mulai dari udara yang kotor, susah cari air bersih, sampai krisis pangan. Di tengah ancaman tersebut, untungnya Indonesia memiliki taman konservasi seperti Taman Flora. Taman Flora bukan sekedar taman biasa. Taman Flora adalah benteng konservasi, tempat belajar, sekaligus tempat healing. Sejuk, jadi banyak lebih mengenal tentang tanaman, hewan, ya kan, tempat bermain, refreshing juga sama banyak. Di sini jadi rumah yang aman buat tanaman-tanaman yang mulai langka. Selain itu, kita jadi bisa kenalan langsung sama kekayaan flora Indonesia yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Keberadaan Taman Flora ini mendukung banget Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya poin ke-11, Sustainable Cities and Communities, karena taman ini menyediakan ruangan hijau yang bikin kota jadi lebih layak dihuni. Dan pastinya poin ke-15, Life on Land. Taman ini nyata banget perannya buat ngelindungin ekosistem darat dan mencegah kepunahan flora. Pohon-pohon di Taman Flora juga menjadi penyerap karbon, membuat udara lebih segar, dan menjadi laboratorium alam untuk pelajar dan peneliti. Kalau ngomongin kondisi Taman Flora tempat kita sekarang ini, jujur ada plus minusnya. Sisi positifnya, koleksi tanamannya rimbun banget, suasananya adem, dan senang rasanya lihat banyak orang antusias datang buat belajar. Tapi kita nggak bisa tutup mata sama sisi negatifnya. Sayangnya masih ada beberapa area yang kelihatan kurang terawat, fasilitas rusak, dan masih ada aja pengunjung yang buang sampah sembarangan. Untuk pengelola mungkin bisa ditambahkan papan informasi di Taman Flora agar makin edukatif. Selain itu juga harus diperbaiki jalannya agar pengunjung makin nyaman, dan perbaikan fasilitas lain seperti bangku taman. Bisa juga bikin program seru, misalnya kolaborasi sama sekolah atau komunitas buat acara adopsi tanaman atau kerja bakti rutin, jadi rasa memilikinya makin kuat. Jadi kesimpulannya jelas ya, menjaga keanekaragaman hayati itu bukan tugas pemerintah atau penjaga hutan aja, tapi tanggung jawab kita semua. Ke Taman Flora dirawat, yang untung bukan hanya tanamannya, tapi kualitas hidup juga menjadi lebih baik.
Yuk mulai peduli dari langkah kecil hari ini, karena bumi yang sehat adalah satu-satunya warisan paling berharga buat masa depan kita semua. Mari jadi generasi yang tak hanya menikmati keindahan alam, tapi juga berjuang melestarikannya.